Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Rabu, kalau nggak salah. Iya, Rabu tanggal 2 Juli 2025. IHSG hari ini turun 0,5% ya, lumayan banyak yang jual hari ini, tapi nggak apa-apa lah. Sebagai dividen investor kita slow saja, oke? Kali ini gue pengen bahas saham PANS ya, Panin Sekuritas. Nah, dia tuh kemarin udah RUPS tanggal 30 Juni ya. Cuman pas hari itu si hasil RUPS-nya tuh nggak langsung nongol di stream Sekuritas, di Stockbit juga nggak ada yang update. Jadi baru hari ini update dan dia bagiin dividen sebesar Rp150 per lembar saham gitu, jadi lumayan mantap ya. Oke, kita bahas sahamnya sekarang. Nama perusahaannya Panin Sekuritas ya. Kegiatan usahanya tentu saja jasa sekuritas, perantara perdagangan di bursa saham ya, dan dia juga bisa bergerak di penjamin efek. Misal ada yang mau IPO, nah dia bisa jadi UE-nya atau underwriter-nya. Oke. Dia IPO di tahun 2000, tanggal 31 Mei tahun 2000. Harga IPO pada saat itu sebesar 550 dan lembar saham yang di IPO kan sebanyak 80 juta lembar. Oke. Nah, transaksi hariannya dia ada di hari ini 939 juta ya, atau hampir 1M lah. Rata-rata sih 1M ke bawah ya. Kalau punya duit 1M ke bawah ya bolehlah buat diversifikasi. Tapi lu dengerin dulu ya ini pembahasannya, soalnya ini saham sekuritas, jadi labanya tuh nggak perusahaannya nggak bisa diprediksi gitu. Sama kayak kita lagi invest saham di bursa efek. Nah, si Panin itu adalah investor versi perusahaan, jadi duitnya lebih gede dibanding kita yang retail gitu. Cuman kurang lebih ya sama aja kayak kita gitu. Dia suka beli saham, terus kalau udah untung dijual, kalau rugi ya rugi, perusahaannya bisa rugi gitu. Dan kita sebagai investor si PANS ya harus bisa terima itu. Nah, harga saham sekarangnya 1.630. Begitu ada pengumuman bahwa fix 150, nah di jam kedua buka tadi jam 1 dia langsung ngegas tuh, banyak yang beli. Soalnya udah fix ya 150 perak. Kalau sebelumnya tuh masih pada ragu, pada investor masih pada ragu dia bagi dividen apa enggak sih gitu. Market cap-nya sebanyak 1,1 T ya. Total ekuitas dia sebanyak 1,4 triliun. Berarti book value per share-nya sebesar 2071 alias PBP-nya 0,79 kali. Masih di bawah 1 ya, masih di bawah harga book value-nya. Sekarang kan 1630. Liabilitasnya dia sebesar 601 triliun. Oke, berarti DER-nya sebanyak 0,4 kali. Secara pundak masih sehat ya. Cuma secara kinerja kalau di kondisi sekarang tuh dia agak berat ya. Jadi lu sebagai investornya atau pemegang saham si PANS nih pasti lu udah ngerti lah bahwa di kondisi sekarang lu nggak bisa berharap banyak IPS dia bisa tumbuh gede di tahun 2025. Oke. Jumlah asetnya sebanyak 2,1 triliun. Nah, ini laba ditahan gua masukin ke sini sebanyak 1,4 triliun. Jadi kalau urusan duit dia banyak ya, masih ada lah.
dia bagi dividen juga sekarang cuma berapa ratus miliar gitu. Nih jumlahnya cuma 106 miliar. 150 kan dikali saham dia sekarang 720 juta. Dia bagi 106 miliar rupiah buat dividen tahun 2024. Nah, EPS 2024-nya kan 157. Harga closingan 2024 1605. Berarti per di akhir tahun 2024 sebanyak 10 kali. Per-nya 10 kali ya. Pas nih di per patokan gua. Harus di bawah 10, maksimal 10. Nah, untuk EPS annualize-nya di Q1 sih dia minus ya. Q1 2025. Jadi gua asumsikan pakai TTM aja buat annualize di tahun 2025, yaitu sebesar 57 perak ya EPS kurang lebih. Semoga aja sih bisa untung ya dan bisa naik EPS-nya. Di Q1 2025 dia EPS-nya minus 24 ya. Nggak tahu nih Q2, Q3, Q4 dia bisa mencatatkan untung atau masih minus. Tapi minus ini dia bukan kayak, kalau menurut gua dia tuh portofolio yang dia pegang tuh lagi floating loss gitu. Mungkin saham-sahamnya belum benar-benar dijual, tapi ini kan harus ada pencatatan buat laporan di laporan keuangan kan gitu. Jadi sesuai posisi. Semoga aja emang sahamnya belum dijual, cuma floating loss doang lah. Nanti kalau sahamnya naik ya bisa untung lagi gitu. Kecuali dia emang bener-bener cut loss ya. Udah pasrah. Minus 24 berarti udah paten. Sahamnya udah dijual gitu. Nah, berarti dia GPM-nya sebanyak, gross profit-nya ya 57% dan net profit-nya di 30%. Gede juga ya. Gitu. Lumayan ini efektif pengelolaannya, oke? Nah, mari kita bahas analisa dividennya. Nah, EPS-nya kan seperti yang tadi gua bilang di 157. Dan dia bagi 150 dan kurang lebih dividen payout ratio-nya sebanyak 95%. Dan jika lu beli di harga sekarang, besok nih pas buka 1630 lu beli hajar seret, maka yield yang akan lu dapatkan sebanyak 9,2%. Mantap, gede ya. Tapi ingat, di tahun 2025 dia sedikit kesulitan gitu. Soalnya kan akibat ekonomi makro ya, jadi pilihan-pilihan sahamnya dia mungkin banyak yang floating minus gitu. Sama kayak portofolio pribadi gue juga kan banyak yang minus. Gue yakin portofolio lu semua juga kebanyakan lagi pada merah ya kalau sekarang. Kalau ada yang hijau 1-2 ya oke lah, kalian hebat gitu. Nah, proyeksi dividen tahun 2025 kita pakai EPS TTM ya. Dia kan 57. Anggap aja DPR-nya sama 95%. Berarti dia bakalan bagi dividen sebanyak 55 perak ya. Atau yield-nya di harga sekarang 3,3%. Nah, jadi ingat, kalau lu yang belum masuk dan lu berniat masuk sekarang, lu harus siap nih, soalnya ini nggak bisa lu kejar jadi seorang dividen hunter ya. Soalnya pasti pas ex-date, kalau menurut gua sih pasti masih lanjut turun ini. Jadi pas ex-date dia bisa turunnya lebih besar daripada yield 9%. Bisa 10%, 11, 12, 13 atau 15% mungkin. Kecuali dia ketolong IPS 2-nya misal meledak gitu. Tapi kan IPS 2 IPS Q2
nggak tahu nih keluarnya bulan apa, bulan sekarang apa bulan depan gitu kan, baru kelar juga di bulan Juni itu ya. Kalau bulan IPS sih mungkin bisa ketahan kalau plus hasilnya, cuma kalau kecil dan apalagi kalau minus ya harganya bisa amblas gitu. Tapi untuk urusan dividen ya dia mah rajin ya, bisa aja meskipun tahun 2025 labanya kecil ataupun minus, dia kan masih punya laba ditahan dan si pengendali tetap pengen bagiin dividen, dia pengen tetap kebagian jatah tiap tahun ya. Manajemennya kan manut-manut aja, siap bos katanya, dibagiin minimal cepet gitu apa berapa gitu, kita ikutin aja arusnya gitu. Yang penting pakai duit aman dan duit halal, oke? Nah ini dia hasil RUPS nya dia nih. Dia kan RUPS 30 Juni. Nah kumdetnya tanggal 8 Juli. Jadi lu maksimal beli tanggal 8 Juli nih kalau pengen kebagian. Ex-det 9 Juli. Kumdet di pasar tunai 10 Juli. Kalau di sekuritas yang ini ya tanggal 8. Ex-det pasar tunai 11. Nah tanggal pembayarannya nanti nih 3 minggu lagi, tanggal 23 Juli masuk tuh ke rekening lu. Oke, jadi ingat jangan lupa kalau mau masuk sekarang lu harus siap ya. Ini siap dengan proyeksi dividen 2025 yang kecil kalau bisa dibilang gitu, karena lagi struggle nih tahun ini. Gimana nih pejabat Konoha, ekonomi kita kok begini ya. Oke, kesimpulannya dividennya besar dan rutin tentunya ya. DER terbilang sehat. Transaksi harian untuk retail oke-oke aja ya. Ini taruhlah 1 hari 1 M gitu. Nah kelemahannya IPS nya dia tuh nggak bisa diprediksi kayak perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Soalnya kan dia kayak orang trading gitu, jadi kalau dia jago dan pasarnya lagi bagus, otomatis ya menghijau lah, labanya juga menghijau. Cuman kalau lagi kayak struggle kayak sekarang ya lo tau sendiri, udah untung aja, udah bisa untung aja udah bagus gitu kan. Sekarang dia malah minus Q1-nya gitu. Semoga aja Q2, Q3, Q4 meledak semua. Ayo dong para pemerintah, ekonomi makronya dibagusin gitu. Oke. Nah dia di dividen historinya nih, dia kan IPO tahun 2000 tuh, langsung dia bagi dividen. Dividennya yieldnya gede-gede ya, 9, 18, 20. Cuman nih lagi-lagi masa-masa error ya, gini di bawah 5 gitu. Ada yang bolong kah? Kayaknya rutin ya. 2002, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21. Ya nggak pernah bolong dia. Rajin banget gitu ya. Plusnya dia rajin, minusnya tahun ini lagi struggle. Oke, keputusan ada di tangan lo sendiri. Oke, gua nggak menganjurkan untuk jual atau beli. Segitu dulu ya pembahasan Sipan sekali ini. Oke, semoga ada gunanya, karena hutang harus dibayar. Thank you.